Halo guys, kali ini kita akan membawakan film berjudul Girl at My Door tahun 2014. Bercerita tentang seorang polisi wanita yang baru dipindahkan ke kota kecil namun menemukan seorang gadis muda yang mengalami kekerasan dalam keluarganya. Film diawali dengan seorang kapten polisi wanita bernama Yong yang mengendarai mobilnya menuju sebuah pedesaan. Di perjalanan, ia melihat seorang anak perempuan sedang bermain air dan tak sengaja terciprat genangan yang dilaluinya. Hendak didekati, namun sang anak bernama Dohi langsung berlari menjauh. Film A Girl at My Door pun dimulai. Sang polisi wanita yakni Kapten Yong diajak berkeliling oleh Kapten Di jalan mereka berpapasan dengan Nenek Jumsun yang masih saja berkendara dengan sangat kencang. Melihat Kapten membawa Kapten Yong, Nenek Jumsun menyangka mereka adalah pengantin baru. Lalu datanglah mobil yang penuh diisi oleh beberapa pria. Salah satunya adalah Yongha yakni anak dari Nenek Jumsun. Kapten memperkenalkan Yong sebagai kepala polisi kantor baru di desa. Namun Yongha, anak dari Nenek Jumsun, malah meledeknya dan pergi begitu saja. Kapten bercerita jika beberapa pria yang ada dalam mobil Yongha merupakan orang-orang Asia Tenggara atau orang Korea Cina yang bekerja di desa tersebut. Karena kebanyakan di desa hanya tersisa orang tua saja, dan Pak Yongha adalah salah satunya pria yang masih tergolong muda. Mereka pun sampai ke rumah yang akan ditempati oleh Kapten Yong. Karena banyak barang bawaan, Kapten dan rekannya menawari membantu. Namun ditolak oleh Kapten Yong. Saat hendak memindahkan salah satu, rekan Kapten mendapati beberapa botol minum yang langsung dibawa oleh Kapten Yong ke huniannya. Malam harinya, Kapten Yong mulai meminum air dari botol tersebut. Setelah meminum beberapa tegukan, ia memutuskan untuk berjalan berkeliling. Tak sengaja ia melihat Dohi, si anak perempuan yang berlari. Kapten Yong pun langsung mengikutinya. Tanpa disadari, ia pergi ke arah pantai dan kehilangan jejak Dohi. Keesokannya, Kapten Yong menghentikan beberapa anak yang melakukan perundungan pada seorang anak. Saat didekati, ternyata yang dirundung ialah Dohi dengan tampilan yang sangat lusuh dan beberapa luka terlihat di lengannya. Malam harinya, pesta penyambutan Kapten Yong diadakan. Para warga pun berkaraoke, bersenang-senang menikmati acara. Terkecuali Kapten Yong yang memang tidak terbiasa. Sepulangnya di rumah, Kapten Yong kembali minum air dari botolnya. Namun saat dicek, botol air minumnya sudah habis. Ia pun pergi ke swalayan membeli botol-botol minuman beralkohol dan mengoplosnya ke botol air minum. Di perjalanan pulang, ia melihat Dohi yang dikejar oleh Yongha. Kapten Yong pun langsung mengikuti dan melihat secara langsung Dohi dipukul oleh Yong dalam keadaan mabuk. Kapten Yong segera menghentikan meringkus Yongha. Nenek Jumsun ikut mericuhkan keadaan. Agar tak berlama-lama, Kapten Yong pun menyuruh Dohi untuk mengambil teleponnya dan menghubungi polisi. Yongha yang mabuk dan tertidur di kantor polisi dibangunkan oleh Kapten Kapten Yong menanyakan perihal Yongha yang memukuli Dohi. Namun Yongha sama sekali tidak mengingatnya. Kapten Yong memperingati. Setelah Yongha pergi, Kapten memberitahu bahwa Dohi ternyata bukan anak kandung dari Yongha. Yongha hanya mengurus dan menyekolahkan Dohi saja. Saat hendak pulang, Yong melihat Dohi yang mengikutinya dari belakang. Ia pun mengajak Dohi untuk ikut ke rumahnya dan memberikan makan. Di situ Yong memberitahu bahwa jika ayah Dohi memukulnya lagi, Dohi harus melapor pada polisi. Nenek Jumsun yang melihat Dohi bersama Kapten Yong langsung memarahinya dengan sangat kasar sambil berteriak. Dohi pun berlari saat dikejar oleh Nenek Jumsun dan dipukuli, yang pada akhirnya Dohi diangkut menggunakan motor gerobak Nenek Jumsun. Kapten Yong datang ke kantor karena suatu panggilan yang bahkan asosiasi berkumpul dan melakukan investigasi. Kapten Yong pun bertemu dengan petinggi kepolisian dan membicarakan tentang relokasi penempatannya yang baru. Petinggi pun memperingatkan bahwa ada reputasi yang harus dijaga dan jangan sampai urusan pribadi merusaknya. Saat berlari pagi di
pinggir pantai, Kapten Yong melihat Dohi yang sedang menari santai diiringi deburan ombak. Saat melewati pasar, Yong ditawari oleh ibu-ibu untuk minum. Namun Kapten menolak dengan halus. Melihat Dohi yang mengikuti Kapten, Dohi pun ditertawai oleh orang-orang di sana, termasuk Yongha, ayah angkatnya. Namun karena selalu diikuti, Kapten Yong pun akhirnya mengajak Dohi untuk naik ke sepedanya. Yong bertanya, karena ia kira Dohi akan melompat ke pantai saat tadi pagi. Namun ternyata Dohi menjawab bahwa dirinya sedang latihan menari dan menunjukkan tariannya kepada Kapten Yong. Setelah itu Dohi pun diantarkan pulang. Saat di depan gerbang, Dohi meminta dirinya untuk ikut bersama Kapten Yong saja. Namun Kapten Yong tetap menyuruhnya untuk pulang dan masuk ke rumahnya. Suara kemarahan dan cacian pun terdengar di mana Dohi dimarahi oleh Nenek Jumsun. Di rumahnya, Kapten Yong mendapat telepon dari seseorang bernama Enjung. Namun ia abaikan begitu saja. Tiba-tiba ia mendengar ketukan pintu yang saat dibuka itu ternyata Dohi dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Lalu Kapten Yong pun mendapati teleponnya berbunyi kembali. Saat diangkat, ia mendapat laporan terdapat jasad wanita tua dan sepeda motor. Saat dilihat, ternyata itu jasad dari Nenek Jumsun. Melihat itu, Kapten Yong pun menanyakan pada Dohi, di mana Dohi menjelaskan bahwa Yongha sang ayah mabuk dan memukulinya. Karena dipukuli, Dohi memutuskan untuk kabur. Namun Nenek Jumsun mengejarnya dan mengatakan akan membunuhnya juga, dan terjun ke laut saat ia hendak memukul Dohi. Yongha dalam keadaan mabuk mendatangi Nenek Jumsun dan seketika menangis saat melihat jasad ibunya sudah kaku dan hendak menyerang Dohi, namun langsung dihentikan oleh para petugas kepolisian. Hasil otopsi mengatakan bahwa dalam tubuh Nenek Jumsun terdapat kandungan alkohol dan dalam keadaan mabuk berat, serta di fase awal penyakit Alzheimer, di mana seharusnya Nenek Jumsun tidak boleh mengendarai kendaraan, dan keputusannya penyebab dari kematian merupakan kelalaian dalam berkendara, yang artinya bahwa Dohi di sini tidak bersalah. Malam hari, pintu rumah kembali diketuk memperlihatkan Dohi yang kedinginan basah kuyup karena hujan. Kapten Yong pun bersiapkan air hangat. Di situ Kapten pun melihat seluruh tubuh Dohi mempunyai luka dan lebam kebiruan seperti akibat dari penyiksaan. Kapten Yong pun menyuruh Dohi untuk mandi air hangat terlebih dahulu. Saat rambut Dohi dikeringkan, ia bercerita bahwa ibunya tidak akan pernah kembali datang, karena pada saat ibunya pergi, ia membawa koper yang sangat besar. Kapten Yong pun menawari Dohi untuk tidur di rumahnya sementara waktu dan dirinya akan tidur di sofa. Pagi hari saat terbangun, Kapten Yong terkejut karena mendapati Dohi sedang menatapnya. Ia pun membuatkan Dohi sarapan, namun saat Dohi hendak minum, ia langsung memuntahkannya karena air tersebut ternyata alkohol. Kapten Yong dan Dohi pun pergi berbelanja. Mereka memilih-milih baju, namun ternyata Dohi malah ingin baju renang dewasa yang bahkan malah akan kebesaran jika ia yang memakainya. Mereka pun mencoba kacamata yang sepasang dan berjalan-jalan menggunakan mobil Kapten Yong, di mana telepon Dohi sudah Kapten atur untuk mempermudah menghubungi dirinya dan kantor polisi. Di rumah, Dohi menari mengikuti para idola perempuan di televisi. Mereka pun akhirnya makan, namun tiba-tiba Yongha dalam keadaan mabuk datang dan hendak menjemput Dohi secara paksa. Kapten Yong pun mengatakan akan menjaga Dohi selama musim liburan dan memberitahu Yongha untuk memperbaiki hidupnya. Kapten Yong yang sedang berendam dalam bathtub didatangi oleh Dohi karena Dohi ingin memakai toilet. Namun setelah selesai, Dohi meminta untuk ikut berendam bersama Kapten Yong. Dohi bercerita bahwa Nenek Jumsun sangat membenci dirinya, yang padahal dirinya tidak pernah berbuat apa-apa. Dohi ingin dirinya tidak dipukuli. Ia pun memeluk Kapten Yong.
Di pantai, seseorang mendapati Kapten Yong yang sedang berjemur di pinggir pantai. Dohee yang menghampiri langsung memeluk tubuh Kapten Yong, membuat seseorang yang datang menyadari bahwa Dohee merupakan anak dari Yong-ha. Di kantor polisi, seorang wanita datang mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dengan Kapten Yong. Dengan segera mereka pun pergi ke rumah Kapten. Di rumah, Dohee yang melihat kedatangan Kapten Yong sangat senang, namun ia langsung cemberut saat ternyata seorang wanita lain datang masuk. Kapten Yong dan teman wanitanya langsung pergi meninggalkan Dohee. Wanita tersebut bernama Eunjung. Eunjung dan Kapten yang berbicara di pinggir pantai, dan mereka pun mampir untuk makan, namun telepon selalu berbunyi di mana ternyata Dohee yang menelponnya. Eunjung mengajak Yong untuk memulai kembali hubungan mereka dan menawari dirinya untuk pindah ke desa tersebut. Namun ternyata Eunjung akan pindah ke Australia. Pembicaraan pun makin memanas di antara mereka berdua, yang membuat Eunjung pergi. Saat mencoba menahan kepergiannya, Kapten Yong dan Eunjung pun berciuman yang tak sengaja tersorot dan terlihat oleh mobil dari Pak Yong-ha. Eunjung pun diantarkan oleh bawahan Kapten Yong ke penginapan, dan sampainya di rumah dalam keadaan gelap dan juga sangat kacau. Saat masuk lebih dalam, ternyata Dohee sudah meminum beberapa alkohol dari botol milik Kapten Yong. Ia juga membenturkan kepalanya sendiri ke meja dan dinding sambil berbicara bahwa dirinya perlu dipukuli. Kapten pun langsung menghentikan Dohee, di mana Dohee menyangka bahwa Kapten marah padanya. Mendapat laporan, Kapten Yong dan rekan yang lain datang ke TKP, di mana seorang buruh bernama Bakim mengamuk pada warga dirinya ingin pulang karena ibunya sakit parah dan memohon pada Kapten Yong. Kapten Yong pun menanyakan siapa yang melarangnya, namun ternyata buruh tersebut merupakan imigran gelap. Di kantor kepolisian, Yong-ha ditemui oleh Kapten Yong karena memperkerjakan para ilegal dan mengurangi gaji yang merupakan pelanggaran hukum. Agar tidak terkena masalah, Kapten Yong meminta Yong-ha untuk membayarkan gaji yang kurang dan memulangkan para pekerja ilegal. Yong-ha yang marah meracau tak jelas sampai mengatakan bahwa Kapten Yong melakukan sesuatu di malam hari dengan wanita dari Seoul dan langsung dihentikan oleh Kapten Kapten Yong kembali menghabiskan minuman alkoholnya. Dohee yang baru datang tiba-tiba dimarahi oleh Kapten Yong yang mabuk karena Dohee keluar malam hari. Dohee pun menunjukkan seragam dan tasnya. Ia baru mengambilnya untuk berangkat sekolah esok hari. Menyadari dirinya marah-marah tak jelas, Kapten Yong pun mulai berbicara lembut. Saat Dohee memakai seragamnya, Kapten Yong menyadari bahwa Dohee terus tumbuh tinggi. Saat di kamar mandi, Kapten Yong menyuruh Dohee untuk kembali pulang ke rumahnya karena musim liburan sudah selesai dan mengatakan bahwa ia akan mencari ibu Dohee. Namun Dohee tidak mau. Malamnya saat Kapten Yong tertidur di sofa, Dohee mengikuti dan juga memohon untuk tidak memulangkan dirinya. Di penjahit, Dohee pun dibelikan seragam baru oleh Kapten Yong. Setelah itu mereka pun pergi ke salon desa, di mana Dohee mengikuti gaya rambut dari Kapten Yong dan Kapten Yong mengantarkan Dohee pulang. Namun setelah sampai di depan rumahnya Dohee kembali memohon agar ia tidak dipulangkan ke rumahnya. Ia tidak ingin pulang ke rumahnya sendiri. Dengan terpaksa, Kapten Yong pun membukakan pintu agar Dohee turun dan segera menurunkan barang-barangnya Dohee. Di pinggir pantai, saat Kapten Yong menanyakan pekerja ilegal, teman-teman pekerja lain tidak ada yang menjawab dan pergi begitu saja. Di rumah, Dohee merenung diam. Yong-ha ayahnya menertawai karena pada akhirnya Dohee diusir juga oleh Kapten Yong. Yong-ha juga memeriksa beberapa barang belanjaan milik Dohee dan mengatakan bahwa Dohee sudah tumbuh dewasa menjadi seorang gadis. Yong-ha juga menanyakan apakah Kapten Yong melakukan sesuatu pada Dohee karena wanita dari Seoul bernama Eunjung awalnya adalah pasangan dari Kapten Yong. Kapten Yong pindah ke desa karena terjerat kasus percintaan dengan jenis yang sama dan meminta Dohee mengaku bahwa Kapten Yong juga melakukan hal tersebut pada Dohee. Namun Dohee segera mendorong Yong-ha. Dohee pun langsung pergi ke rumah Kapten Yong dan mengacak-ngacak tumpukan barang yang sudah dikemas oleh Kapten. Dohee juga menanyakan apakah Kapten
kapten akan pergi menemui wanitanya, oleh karena itu dirinya ditinggalkan. Namun karena Dohee yang terus-terusan marah, kapten pun menjadi kelepasan menampar pipi Dohee. Saat hendak menutup pintu, Pak Yong-ha ayah Dohee tiba-tiba datang dalam keadaan setengah mabuk dan mengompori keadaan, mengatakan bahwa Kapten Yong merusak masa depan seorang gadis kecil dan setelah dewasa ia sudah tidak tertarik lagi. Kapten Yong pun menghampiri Dohee dan menyeretnya keluar menyuruh Dohee dan ayahnya pergi. Di kantor, Kapten mendapati laporan dari warga karena Bakim, si pekerja imigran gelap, mengacak-ngacak dan mengotori kantor. Kapten Yong pun langsung pergi ke TKP di mana Bakim sedang dihajar dan dipukuli oleh Yong-ha sampai mengeluarkan cairan merah. Namun para buruh lain tidak ada yang berani untuk menolong. Melihat kejadian tersebut, Kapten Yong langsung menghentikan dan bawahannya langsung menahan Yong-ha. Namun aksi tersebut diprotes oleh para pekerja karena akan menyulitkan mereka dalam mencari uang. Malamnya, Kapten Yong datang ke rumah Dohee dan mengajaknya untuk makan. Namun, pintu kembali diketuk, memperlihatkan Kapten dan warga yang datang secara bersamaan mengatakan bahwa Pak Yong-ha melaporkan Kapten Yong pada polisi atas kasus tindakan asusila pada anak di bawah umur. Di kantor polisi, Kapten Yong ditanya beberapa pertanyaan terkait mengapa ia membawa Dohee ke rumahnya, sampai menanyakan apakah mereka melakukan kontak fisik atau tidak. Di mana Kapten Yong mengurusnya karena Dohee membutuhkan perlindungan khusus dikarenakan penyiksaan yang dilakukan keluarganya. Di sisi lain, Dohee juga ditanyai oleh dua wanita yang memang khusus untuk anak-anak dan memberikannya boneka untuk mempermudah Dohee menunjukkannya. Kapten Yong yang terus ditanyai akhirnya mengatakan bahwa memang benar dirinya melakukan kontak fisik, namun untuk memeriksa keadaan Dohee yang babak belur saja karena penyiksaan. Namun yang dipermasalahkan petugas adalah karena Kapten Yong penyuka jenis yang sama. Kapten Yong pun melihat sekitar, di mana orang-orang menatap dirinya aneh. Melihat Kapten Yong yang dibawa oleh polisi membuat Dohee mengejar, namun ditahan oleh polisi yang lain. Dohee yang diantar pulang menanyakan keadaan Kapten Yong, di mana Dohee diberitahu jika Kapten Yong melakukan hal yang tidak baik, maka Kapten Yong harus diberikan hukuman. Lalu untuk kasus ayahnya, ia akan dipulangkan hari ini. Sang polisi pun memberikan nasihat pada Dohee ketika ayahnya memukulnya lagi, Dohee harus menelpon nomor tersebut. Malamnya Dohee menuangkan minuman, menyuapi makan untuk Yong-ha sang ayah yang sudah sangat mabuk. Yong-ha yang mabuk mengatakan bahwa Dohee harus menjaga badannya dan jangan sampai seperti sang ibu. Karena Dohee mulai berperilaku seperti ibunya, Yong-ha pun marah dan memukul tubuh Dohee berkali-kali serta melemparnya ke tanah. Saat Yong-ha tertidur, Dohee diam-diam masuk ke kamar Yong-ha dan mulai menanggalkan pakaiannya lalu tidur di samping Yong-ha. Ia juga membuka baju Yong-ha untuk menjebaknya. Dohee pun menelpon polisi dan menyembunyikan teleponnya. Saat itu ia pun berbisik pada Yong-ha sang ayah dan meminta maaf. Yong-ha yang masih mabuk tidak mengerti dengan keadaan tersebut karena tiba-tiba Dohee berperilaku seperti itu. Dengan seketika polisi pun langsung menangkap Yong-ha dan menyelamatkan Dohee. Yong-ha pun dimasukkan ke dalam penjara. Kapten Yong yang melihat langsung dibukakan pintunya dan tidak ditahan. Dohee yang kembali ditanyai oleh penyidik mengaku bahwa ayahnya melakukan tindakan asusila pada dirinya, lalu mengaku bahwa ayahnya jugalah yang menyuruh. Kapten Yong pun datang ke rumah Dohee dan berkata bahwa Dohee pasti sengaja menjebak ayahnya sendiri. Ia juga berpamitan akan pergi, mengingatkan Dohee untuk selalu bersekolah dan makan yang teratur. Namun saat Kapten Yong pergi, ia malah kembali lagi untuk mencari Dohee. Kapten Yong pun menemukan Dohee di pinggir laut yang sedang terdiam. Ia bertanya pada Dohee apakah Dohee ingin ikut dengannya. Dohee pun langsung menangis dan dipeluk oleh Kapten Yong. Diperlihatkan Kapten Yong yang mengendarai mobilnya dalam hujan dan Dohee yang tertidur di bangku samping. Film A Girl at My Door pun selesai.